Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa huwa khatimun nabiyyin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah puasa, rukun puasa dan syarat-syarat puasa. Semuanya ini berdasarkan hasil mutolaah dari kitab Fiqih Sunnah karya Said Sabiq jilid 1 halaman 374 sampai halaman 375. Pertama, mengenai pengertian puasa. Puasa secara bahasa artinya adalah menjaga atau menahan diri. Kemudian pengertian secara syar'i adalah menjaga diri atau menahan diri dari makan dan minum serta hubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadan. Dan sebuah perbuatan akan dianggap sah jika sudah memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya. Demikian juga halnya dengan berpuasa. Puasa kita akan dianggap sah jika puasa tersebut sudah memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya. Rukun puasa sebagaimana disebutkan dalam kitab Fiqih Sunnah tersebut adalah yang pertama, niat. Niat yang lazim diucapkan dengan lafaz nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah niat yang dilafadzkan. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri atau menjaga diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari waktu subuh sampai waktu sholat maghrib tiba. Demikian dua rukun puasa. Selanjutnya syarat sah puasa ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama, orang diwajibkan melaksanakan puasa. Pertama adalah muslim, kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima mukim, yang keenam suci dari haid dan nifas, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah, jika suatu saat di bulan Ramadan kita melihat ada orang yang tidak berpuasa, maka berkemungkinan besar orang tersebut bukan orang Islam, karena hanya orang Islam yang punya kewajiban berpuasa. Yang kedua, jika dia orang Islam tetapi tidak berpuasa, maka berkemungkinan dia itu memang belum baligh, karena hanya orang yang sudah baligh saja yang diwajibkan berpuasa. Baligh dalam ketentuan fikih adalah jika dia seorang wanita ditandai dengan sudah datangnya menstruasi, dan jika dia seorang anak laki-laki, bukti balighnya adalah dengan sudah mengalami mimpi basah, atau dalam usia kalendernya sekitar berusia 12 tahun kurang lebihnya. Yang ketiga, jika dia muslim
kemudian dia juga sudah balik tetapi belum berpuasa juga, kemungkinan dia adalah orang gila atau orang yang hilang akalnya. Karena syarat yang ketiga adalah orang yang harus punya akal yang sehat. Yang keempat, jasmaninya harus sehat. Orang yang berpuasa harus memiliki jasmani yang sehat. Jika sedang sakit, boleh meninggalkan puasanya yang kemudian diganti pada lain kesempatan. Kemudian syarat berikutnya adalah mukim. Jika orang itu sedang bepergian, boleh untuk meninggalkan puasa jika tidak kuat dan wajib mengkodonya atau menggantinya di lain kesempatan. Kemudian syarat berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Jadi perempuan yang haid atau perempuan yang nifas boleh meninggalkan puasa tetapi berkewajiban untuk menggantinya di lain kesempatan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Orang yang tidak punya kemampuan melaksanakan ibadah puasa boleh menggantinya atau mengkodonya di lain kesempatan. Untuk masalah ini ada beberapa ketentuan teman-teman, para hadirin sekalian. Yang pertama adalah jika dia tidak punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini, maka dia wajib menggantinya atau mengkodonya di bulan yang lain. Yang kedua, jika di bulan yang lain juga dia tidak mampu untuk mengkodo atau menggantinya karena usianya yang sudah lanjut misalnya, maka dia berkewajiban membayar fidyah. Yang ketiga, jika dia berpuasa tidak sanggup, membayar fidyah pun dia tidak sanggup karena selain usianya yang uzur, dia pun berkategori miskin, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan maslahat dan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.